Halo guys, jumpa lagi dengan video tentang novel Legenda Pendekar Naga. Perlu dicatat bahwa di sini Legenda Pendekar Naga jikalau menyebutkan tentang Gunung Bunga Persik, maka novel ini berbeda atau bukan dan tidak ada hubungan sama sekali dengan novel-novel yang terdahulu seperti Kweceng, Yoko, lain sebagainya yang menceritakan tentang Pulau Bunga Persik. Jadi Gunung Bunga Persik di sini hanyalah nama semata. Oke, fix ya. Dan yang kedua yang perlu saya jelaskan di sini bahwa ini adalah novel, bukan cerita komik atau manga yang memiliki gambar. Gambar di sini semata-mata saya mencoba untuk create sendiri ya. Jadi mohon dipahami. Yang ketiga, mohon dicatat bahwa autor atau pengarang dari kisah Legenda Pendekar Naga ini bernama Soujin Koron dan asli orang Indonesia. Jelas bahwa novelnya sangat menarik dan membuka wawasan saya tentang novel-novel martial art terbaru fantasi zaman sekarang yang seleranya tetap mengacu kepada novel-novel wuxia zaman dahulu, akan tetapi dengan cara penyampaian berbeda dan memiliki cita rasa yang berbeda. Silahkan baca sendiri novelnya. Keempat, cara untuk download Mangatun atau Noveltoon akan saya tunjukkan pada video berikut, yaitu nama dan gambar dari Noveltoon atau Mangatun yang dapat kamu download di iOS atau di Android Store ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Menenangkan, indah, alami, penuh ketentraman. Itulah keindahan Pegunungan Bunga Persik. Puluhan tahun yang lalu, tepat di Pegunungan Bunga Persik ini, terdapat sebuah sekte aliran lurus yang menamakan diri Sekte Pegunungan Bunga Persik sesuai dengan nama gunung tersebut. Era kekacauan muncul. Dunia digoncang dengan kemunculan 4 kitab kesaktian tanpa tanding dan 7 benda pusaka mahasakti. Ruling Maut, armor, pedang kekelaman, dan lain sebagainya. Masa-masa ketenangan hilang dengan kemunculan benda-benda pusaka ini yang menjadi rebutan. Gunung Bunga Persik yang indah, tenang, terusik dengan kedatangan semua kultivator-kultivator ternama pada masa itu untuk memperebutkan benda-benda pusaka dan kitab-kitab usaha mahasakti. Aliran putih, aliran hitam, aliran netral saling membantai.
kultivator ternama, ketua-ketua sekte atau patriark dan matriark, semua bertempur. Jenius-jenius bela diri ternama pada masa itu musnah, binasa karena era kekelaman, era kekacauan. Akibat pertikaian yang terjadi di Gunung Bunga Persik pada masa itu, begitu banyak mayat berkelimpangan, aliran putih, aliran hitam, aliran netral, sehingga Gunung Bunga Persik dinamakan sebagai Bukit Tengkorak atau tempat pemakaman kultivator ternama dan jenius ternama pada masa itu. Sungguh menyeramkan. Pada suatu malam, 50 tahun setelah kejadian pertempuran di Bunga Persik pada era kekacauan, malam yang dingin, malam yang sepi, keadaan berubah menjadi dingin, seakan-akan terjadi sesuatu yang akan menggemparkan kembali. Nampak sesosok bayangan melompat tinggi di pegunungan Bunga Persik atau Bukit Tengkorak. Sosok itu ternyata adalah Xiao Chen, sang pendekar pedang suci. 20 tahun Xiao Chen telah berlatih kitab Dewa Naga Surgawi. Penampakannya terlihat muda dari usia yang sebenarnya. Xiao Chen, sang pendekar pedang suci. Di belakang Xiao Chen, nampak ratusan orang mengejar dia sambil berteriak, "Pendekar pedang suci, serahkan kitab Dewa Naga Surgawi kepada kami, atau engkau akan mati." Bahkan terdapat ketua-ketua sekte atau patriark dan jenius bela diri pada saat itu. Xiao Chen terdiam dan berkata dalam hati, "Seandainya aku diberi waktu 10 tahun, tidak 5 tahun lagi, aku akan mampu untuk membunuh mereka semua, menyingkirkan mereka." Namun terlambat. Segera terjadi pertempuran. Maka Xiao Chen segera berkata dalam hati, "Kalau bukan mereka yang menyerang terlebih dahulu, lebih baik aku yang menyerang terlebih dahulu." Cia! Dalam satu gerakan, Xiao Chen mampu menebas beberapa musuh tersebut. Tidak sia-sia dia berlatih kitab Dewa Naga Surgawi. Perlawanan pun terjadi. Para pendekar yang terdiri dari pendekar aliran putih, aliran hitam, dan aliran netral tersebut terdiri dari berbagai tingkat pendekar, pendekar suci, pendekar raja, pendekar bergelar. Masing-masing mengeluarkan jurus tertinggi untuk menghabisi Xiao Chen. Semua adalah akibat kitab pusaka tanpa tanding. Pertempuran mati-matian dan kejadian Gunung Bunga Persik 50 tahun yang lalu terjadi kembali. Pertumpahan darah mewarnai pegunungan Bunga Persik. Meskipun Xiao Chen mampu menghabisi begitu banyak orang atau pengepungnya, namun dirinya dikepung oleh ratusan pendekar-pendekar suci, pendekar bergelar, pendekar raja, sehingga pukulan dan tusukan pun masuk mengenai Xiao Chen. Xiao Chen terluka parah, namun dia tetap berusaha untuk kelihatan gagah
berdiri dengan tegap, menunjukkan bahwa dirinya adalah pendekar pedang suci yang ternama. Sementara para pengepungnya tidak mau melepaskan dirinya. Namun, seketika itu juga udara menjadi dingin, sepi mencekam, muncullah bayangan putih seorang perempuan cantik yang dikenal dengan nama Bing Ruye atau penguasa Pulau Es yang terkenal memiliki kesaktian. Dalam sekejap mata dia melepaskan ilmunya, maka seorang pendekar mati seketika dengan tubuh membeku. Dalam 3 tarikan napas, siapa yang tidak meninggalkan Gunung Bunga Persik, nasibnya akan mengenaskan seperti pria yang telah aku bunuh menjadi es. Seketika itu juga para pengepung Xiao Chen berlari meninggalkan Gunung Bunga Persik. Xiao Chen berkata, "Nyonya, terima kasih atas pertolongannya. Jangan panggil aku Nyonya, aku belum menikah." "Baiklah, terima kasih Nona atas kebaikannya. Di masa akan datang, jikalau diberi kesempatan hidup kembali, aku akan membalas budi baik ini. Aku menolongmu karena engkau adalah seorang yang seangkatan dengan aku, orang yang tersisa pada masa-masa era kekacauan." Xiao Chen tahu bahwa wanita ini hanya terlihat muda, namun dia tua seperti Xiao Chen. Bing Ruyu memakamkan Xiao Chen dengan membekukan dirinya serta membuat makam yang berupa susunan es. Ketika Bing Ruyu meninggalkan makam Xiao Chen, sesuatu terjadi. Dunia berputar, dan seketika itu juga Xiao Chen tersadar dan dia berkata, "Beginikah rasanya mati?" Xiao Chen terbangun dalam kondisi berusia 5 tahun dan mundur puluhan tahun yang lalu. Ketika berusia 5 tahun, Xiao Chen berniat untuk memperbaiki kehidupannya yang terjadi. Ia berniat untuk memperbaiki era kekacauan pada masa itu dengan cara mengumpulkan semua benda pusaka, tempat tanding, serta kitab-kitab pusaka tersebut. Xiao Chen memulai kehidupannya dengan memperbaiki diri, melakukan pelatihan diri atau kultivasi sedini mungkin. Akankah Xiao Chen berhasil untuk memperbaiki era kekacauan, ataukah Xiao Chen tidak berhasil mengumpulkan benda-benda pusaka tersebut? Yuk, nonton reviewnya pada video berikut ini. Saya akan menjelaskannya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Nah, itulah tadi sekilas dari prolog atau pembukaan kisah legenda pendekar naga. Perlu kalian catat di sini bahwa kisah-kisah martial art lanjut perlu dicatat novel-novel silat atau genre wuxia untuk zaman sekarang disebut dengan novel martial art fantasy. Umumnya mereka bergenre bela diri dan juga fantasi. Kisahnya lebih mengarah juga selain daripada silat, lebih ke fantasi. Untuk novel-novel sekarang ini, mereka umumnya menyebut seorang, kalau dahulu disebut dengan pesilat, nah yang sekarang ini disebut dengan kultivator. Sedangkan jikalau mereka melakukan pelatihan lain sebagainya disebut dengan kultivasi. Itu istilah-istilah yang akan kamu temui jikalau kamu membaca novel-novel martial
martial art genre-genre sekarang. Kalau yang dahulu-dahulu kan yang terkenal misalnya Chin Yung, misalnya Gulung, atau Indonesia misalnya Asmaraman S. Koping Ho. Nah, pada martial art zaman sekarang itu agak mirip-mirip, akan tetapi mereka lebih banyak berfantasi, kisahnya lebih wow begitu. Semisalnya mereka mengisahkan tentang seseorang yang berinkarnasi menjalani kehidupan kedua dan dia memperbaiki kehidupan yang sebelumnya, seperti di kisah legenda pendekar naga ini. Xiao Chen, dia mengalami inkarnasi dan dia mencoba untuk memperbaiki kisah-kisah di kehidupannya yang sebelumnya. Art seperti ini mereka untuk memperoleh suatu tingkat-tingkat kultivasi tertentu, umumnya di setiap kisah itu memiliki beda-beda tingkatan. Misalnya di novel ini, di novel Legenda Pendekar Naga ini, dia mulai dari pendekar tingkat 3, naik pendekar tingkat 2, pendekar tingkat 1, terus selanjutnya ada pendekar bergelar, pendekar raja, dan pendekar suci. Pendekar suci ini yang di kisah Legenda Pendekar Naga ini, dia juga memiliki bukaan gerbang 1 sampai dengan 8. Sesudah di tingkat selesai daripada bukaan gerbang 8, yang bersangkutan dapat terbang. Ya, karena ini adalah martial art, fantasi, sehingga umumnya mereka mengisahkan seseorang dapat terbang. Manakala seseorang dapat terbang itu bisa dilakukan biasanya pada tingkat-tingkat yang sudah melampaui tingkat sangat tinggi dari ilmu yang sudah dikultivasikan, mereka dapat disebut menjadi sage atau saint. Nah, pada tingkatan tersebut kultivator itu dapat melakukan aksi terbang. Sekarang tentang bagaimana menyaksikan atau bagaimana membaca novel-novel seperti yang sudah saya review ini. Kamu dapat membuka atau melakukan install di Noveltoon. Ya, saya membacanya di Noveltoon dan itu gratis. Kalian tinggal melakukan instalasi di iOS atau di Android, Noveltoon atau Mangatoon. Di situ akan muncul kalian ketika ketik kalimat pencariannya tentang Legenda Pendekar Naga dan kalian akan menemukan kisah yang saya review ini. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Guys, novel ini asli asik banget. Novel wuxia era sekarang yang fantasi, cita rasanya berbeda, akan tetap menampilkan kisah-kisah terbaik wuxia. Pengarangnya jangan lupa Sujin Koron, orang asli Indonesia, dan saya sangat merekomendasikan novel ini ya. Terima kasih, selamat menikmati.